Hai, kembali lagi dengan channel Ayuning Mairis. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik, yaitu hilangnya pionir penerbangan wanita pertama, yaitu Amelia Earhart. Nah, gua bukan orang yang ahli di bidang ini, tetapi semoga apa yang gua sampein bisa lo pahami dan lo mengerti ya. Yuk, saksikan. First person to fly solo from Hawaii to the mainland US, and also the subject of one of the world's greatest mysteries. Nah, Amelia Earhart ini nama aslinya yaitu Amelia Mary Earhart yang lahir pada tanggal 24 Juli 1897 di Atchison. Nah, Kansas adalah seorang pelopor penerbangan, penulis, dan pejuang hak-hak wanita asal Amerika Serikat. I hope to accomplish something really scientifically worthwhile for aviation. Keberaniannya dalam menaklukkan langit membuatnya menjadi ikon feminisme dan inspirasi bagi generasi penerus. Masa muda dan karirnya yaitu sejak kecil Amelia sudah menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang membentang. Pada Perang Dunia Pertama, ia menjadi perawat sukarela dan itulah pertama kalinya ia melihat pesawat terbang dari dekat, dan pengalaman ini membangkitkan hasratnya untuk terbang. Pada tahun 1920, Amelia mengambil pelajaran terbang dan pada tahun 1922 ia menjadi wanita Amerika pertama yang terbang sendirian pada ketinggian 14.000 kaki. Amelia Earhart disappeared trying to circumnavigate the globe in 1937. Earhart and her twin-engine aircraft never to be found, unless Prestasi signifikan yaitu penerbangan solo melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1932. Amelia menjadi wanita pertama yang terbang solo melintasi Samudra Atlantik. Yang kedua yaitu upaya mengelilingi dunia. Pada tahun 1937, Amelia memulai misi ambisius untuk mengelilingi dunia. Nah, warisan Amelia Earhart yaitu meskipun nasib berakhir tragis, Amelia Earhart tetap hidup hingga kini. Ia menjadi simbol perjuangan perempuan untuk meraih impian dan kesetaraan dan membuktikan bahwa tidak ada batasan bagi mimpi dan ambisi. Nah, mengapa Amelia Earhart begitu penting? Karena Amelia Earhart ini pionir penerbangan pertama. Ia membuka jalan bagi perempuan untuk berkarir di dunia penerbangan yang didominasi oleh laki-laki. Yang kedua yaitu simbol feminisme, yaitu Amelia menjadi ikon perjuangan kesetaraan gender dan menginspirasi banyak gerakan feminisme. Dan ketiga itu semangat petualangan dari Amelia Earhart ini. Ia memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian, menginspirasi semangat petualangan pada banyak orang. Pada tanggal 2 Juli 1937, pesawat Lockheed Electra yang dipiloti oleh Earhart dan navigatornya Fred Noonan hilang kontak saat terbang di atas Samudra Pasifik dekat Pulau Howland. Meskipun pencarian besar-besaran dilakukan, namun tidak ada jejak pesawat maupun para penumpang yang ditemukan. Dengan hilangnya Amelia Earhart, terdapat teori-teori yang berkembang. Yang pertama yaitu teori pendaratan darurat di Pulau Gardner. Dalam teori ini menyatakan bahwa Earhart dan Noon berhasil melakukan pendaratan darurat di Pulau Gardner, sebuah pulau
kecil yang tidak berpenghuni di Kepulauan Pionik. Bukti yang didukung yaitu dengan ditemukannya petunjuk bahwa ada keberadaan jejak manusia dan puing-puing dari pesawat Elektra di pulau tersebut. Yang kedua yaitu teori yang kedua yaitu bahwa Amelia Earhart ini diculik oleh Jepang. Nah, konspirasi ini menyatakan bahwa Earhart dan Yunnan diculik oleh pemerintah Jepang yang diduga mereka sebagai mata-mata Amerika. Alasannya yaitu Jepang sedang memperluas pengaruhnya di Pasifik pada saat itu dan mencurigai semua aktivitas asing di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu kecelakaan di Nikumaroro. Beberapa ahli berpendapat bahwa Earhart dan Yun jatuh di pulau Nikumaroro, sebuah pulau karang di Samudra Pasifik. Buktinya yaitu terdapat tulang belulang manusia yang ditemukan di pulau ini pernah diteliti dan dianggap cocok dengan fosil fisik Earhart meskipun hasil tes DNA tidak konklusif. Dan teori yang keempat yaitu mengatakan bahwa Amelia Earhart dan Yun ini kembali ke Amerika Serikat dengan identitas baru. Teori ini menyatakan bahwa Earhart dan Yun berhasil kembali ke Amerika Serikat dan hidup dengan identitas baru untuk menghindari publisitas. Nah, alasannya yaitu beberapa saksi mata mengklaim melihat bahwa Amelia Earhart ini ada di daerah di sekitaran Amerika Serikat oleh beberapa saksi mata. Nah, yang kelima yaitu teorinya kesalahan navigasi dan kehabisan bahan bakar. Teori ini sangat klasik dan teori ini yang paling sederhana, paling banyak diterima bahwa pesawat Earhart kehabisan bahan bakar akibat kesalahan navigasi dan jatuh ke lautan. Buktinya yaitu pesan terakhir dari Earhart mengidentifikasi bahwa mereka hampir kehabisan bahan bakar. Mengapa teori-teori ini susah untuk dibuktikan? Karena yang pertama kurangnya bukti fisik, yaitu meskipun ada beberapa petunjuk, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membuktikan salah satu teori di atas secara pasti. Yang kedua yaitu luasnya wilayah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sangat luas sehingga sulit untuk mencari area yang sangat spesifik. Yang ketiga yaitu kondisi cuaca yang ekstrim. Tersebut sangat ekstrim dan yang dapat merusak bukti-bukti yang ada. Meskipun begitu, pencarian tidak berhenti. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun, misteri hilangnya Amelia Earhart ini tetap menjadi daya tarik bagi para peneliti dan penggemar sejarah penerbangan. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, terutama dalam bidang citra bawah laut, upaya pencarian terus dilakukan. Penemuan terbaru di tahun 2024 yaitu yang pertama mengklaim penemuan bangkai pesawat. Beberapa waktu lalu sempat muncul klaim bahwa bangkai pesawat Amelia Earhart telah ditemukan di dasar Samudra Pasifik. Klaim ini didukung oleh gambar sonar yang menunjukkan struktur menyerupai bangkai pesawat. Yang kedua, keraguan para ahli. Namun, klaim ini segera disanggah oleh banyak para ahli. Mereka berpendapat bahwa struktur yang terlihat pada dasar bawah laut yang terdapat pada gambar-gambar sonar bisa jadi adalah formasi batuan alami. Yang ketiga yaitu tantangan dalam mengidentifikasi. Mengidentifikasi bangkai pesawat di dalam dasar laut sangatlah sulit. Apalagi jika kondisi pesawat sudah sangat rusak akibat bertahun-tahun terendam
air laut. Nah, teknologi terbaru dalam pencariannya yaitu pertama, kendaraan operasi jauh tanpa awak. Nah, digunakan untuk menjelajahi dasar laut dan mengambil gambar atau video dengan resolusi yang tinggi. Yang kedua yaitu sonar sisi pindai. Nah, teknologi ini memungkinkan para peneliti untuk membuat peta detail dari dasar laut sehingga lebih mudah untuk menemukan objek yang tersembunyi. Nah, yang ketiga yaitu analisis genetik. Nah, jika ditemukan sisa-sisa manusia, analisis DNA dapat membantu mengidentifikasi identitasnya. Kendala dalam pencarian Amelia Earhart ini yaitu luasnya wilayah pencarian. Bisa kita ketahui bahwa Samudra Pasifik itu sangat luas dan sehingga area pencariannya sangat besar. Yang kedua yaitu kondisi laut yang ekstrim. Nah, arus laut yang kuat di kedalaman laut yang sangat dalam dan kondisi cuaca yang buruk menjadi tantangan besar bagi para penyelam dalam keadaan bawah laut. Yang ketiga yaitu biaya yang mahal. Nah, ekspedisi pencarian membutuhkan biaya yang sangat besar baik untuk menyewa kapal, peralatan maupun tim ahli. Mengapa misteri hilangnya Amelia Earhart ini menjadi tetap menarik? Karena yang pertama, Amelia Earhart ini menjadi simbol feminisme, yaitu karena Amelia Earhart ini adalah pelopor wanita pertama yang menjadi pilot di penerbangan. Yang kedua yaitu Amelia Earhart ini mempunyai semangat petualangan yang tinggi, sehingga kisah dari Amelia Earhart ini banyak menginspirasi orang untuk mengejar mimpi dan menjelajahi dunia. Kemudian misteri yang belum terpecahkan, karena ketidakpastian tentang nasibnya membuat cerita ini menjadi sangat menarik. Meskipun belum ada bukti yang mengungkapkan misteri dari hilangnya Amelia Earhart ini, tetapi pencarian terus dilakukan sampai saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita mungkin akan menemukan jawaban atas hilangnya Amelia Earhart ini pada suatu saat nanti. Dampak dari hilangnya Amelia Earhart ini sendiri yaitu yang pertama yaitu keselamatan penerbangan. Hilangnya Amelia Earhart ini menjadi titik balik dalam meningkatkan keselamatan penerbang, standar keselamatan penerbangan. Setelah peristiwa ini, regulasi penerbangan diperketat, prosedur navigasi ditingkatkan, dan teknologi komunikasi dalam penerbangan semakin dikembangkan. Selanjutnya yaitu perhatian terhadap penerbangan jarak jauh. Kegagalan penerbangan keliling dunia oleh Amelia Earhart ini menyoroti tantangan dan resiko yang dihadapi dalam penerbangan jarak jauh. Hal ini didorong dengan penelitian lebih lanjut mengenai desain pesawat, bahan bakar, dan sistem navigasi untuk penerbangan jarak jauh. Hilangnya Amelia Earhart ini menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan. Kisah ini terus menarik banyak minat masyarakat dan menjadi bahan karya fiksi seperti buku, film, dan dokumenter. Yang kedua yaitu sebagai ikon dari budaya. Wajah Amelia Earhart ini sering muncul dalam berbagai media, dari majalah hingga produk
komersial. Ia menjadi ikon budaya yang abadi. Dan dampak hilangnya Amelia Earhart ini berdampak pada terhadap penjajahan. Nah, semangat petualangan dari Amelia Earhart ini membangkitkan semangat petualangan dan eksplorasi di kalangan masyarakat. Banyak orang terinspirasi untuk melakukan perjalanan jauh dan menjelajahi tempat-tempat yang belum pernah ia kunjungi. Untuk lokasi dari jatuhnya pesawat yang dikendarai oleh Amelia Earhart ini, yaitu diperkirakan pertama jatuh di Samudra Pasifik di dekat Pulau Howland. Alasannya yaitu lokasi ini adalah lokasi yang terakhir yang dilaporkan oleh Earhart sebelum ia hilang kontak. Pulau Howland merupakan tujuan akhir dari penerbangan keliling dunia yang sedang ia lakukan. Yang kedua yaitu Pulau Nikumaroro. Alasannya yaitu beberapa bukti seperti tulang belulang manusia yang ditemukan di pulau ini pernah dikaitkan dengan Earhart, namun dari hasil tes DNA yang dilakukan kemudian tidak cocok dengan DNA dari Amelia Earhart itu sendiri. Yang ketiga yaitu lokasinya wilayah yang laut yang luas di sekitar jalur penerbangan. Alasannya karena luasnya wilayah pencarian dan kemungkinan adanya arus laut yang kuat, pesawat Earhart ini bisa jelajah jatuh di area jalur dan penerbangan yang direncanakan. Faktor apa saja yang menyulitkan untuk mencari hilangnya Amelia Earhart ini? Yang pertama, luasnya laut Samudra Pasifik. Yang kedua yaitu kedalaman laut. Banyak area di Samudra Pasifik ini memiliki kedalaman laut yang sangat ekstrim, sehingga sulit untuk melakukan pencarian di bawah laut. Yang ketiga, karena kurangnya teknologi pada masa itu. Pada saat Amelia Earhart ini hilang, teknologi pencarian dan penyelamatan belum semaju sekarang. Kondisi cuaca yang ekstrim. Nah, cuaca buruk di wilayah Samudra Pasifik dapat menghambat upaya pencarian. Dan upaya terbaru apa yang dilakukan dalam pencarian Amelia Earhart ini? Nah, yang pertama menggunakan teknologi sonar. Teknologi sonar yang modern memungkinkan para peneliti untuk memindai dasar laut dan menemukan objek yang tersembunyi di bawah dasar laut. Nah, yang kedua yaitu kendaraan operasi jauh tanpa awak atau ROV. ROV digunakan untuk menjelajahi dasar laut dan mengambil gambar atau video yang dengan resolusi yang tinggi. Selanjutnya, analisis kinetik. Jika ditemukan sisa-sisa manusia, analisis DNA dapat membantu mengidentifikasi identitasnya dari Amelia Earhart itu sendiri. Nah, itulah dari sejarah singkat hilangnya dari Amelia Earhart ini. Bagaimana menurut kalian tentang topik yang sedang saya bahas ini? Mohon komentarnya ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya agar channel ini terus berkembang. Dadah.